warga Samarinda dikejutkan dengan penemuan jasad balita yang berada di dalam parit. Warga setempat menemukan jasad balita tersebut dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Kepala, tangan, dan kaki korban hilang. Selain itu, organ vital seperti jantung, hati, paru-paru, dan organ dalam lainnya juga hilang. Diperkirakan jasad tersebut sudah berada di dalam parit selama 16 hari. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui kalau balita tersebut bernama Ahmad Yusuf Ghazali yang masih berumur 4 tahun. Sebelum ditemukan tewas, Yusuf sempat dilaporkan menghilang saat masih berada di sekolah PAUD pada hari Jumat pukul 3 sore. Orang tua Yusuf yang bernama Bambang dan Meli meyakini kalau jasad yang ditemukan di parit merupakan jasad anaknya. Ia bisa yakin karena pakaian yang ada pada jasad tersebut sangat familiar dengan pakaian Yusuf. Yusuf menghilang saat ibu asuh atau ibu pendampingnya pergi ke toilet untuk buang air kecil. Nah, 1 menit kemudian pada saat ibu pendampingnya ini keluar dari toilet, Yusuf sudah menghilang. Kepala sekolah PAUD langsung melaporkan hal ini ke orang tua Yusuf. Hingga akhirnya kedua orang tua Yusuf melapor ke Polsek Samarinda sehari kemudian. Pada awalnya, polisi menduga kalau Yusuf dimangsa oleh hewan buas seperti biawak dan ular. Hal itu dikarenakan ditemukan sisik hewan reptil pada jasad Yusuf. Tapi hal ini sempat dibantah karena baju atau pakaian dari Yusuf masih dalam keadaan bagus. Kalau memang seandainya Yusuf dimangsa oleh ular atau biawak, bajunya udah pasti rusak. Selain itu, pada jasad korban juga tidak ditemukan bekas luka gigitan. Pada akhirnya masyarakat pun terbagi menjadi 2 kepercayaan nih. Ada yang percaya kalau Yusuf memang dimangsa oleh hewan buas. Di sisi lain, ada masyarakat yang percaya kalau Yusuf diculik, diambil organnya, dan jasadnya dibuang ke parit. Alasan masyarakat percaya kalau Yusuf dibunuh dikarenakan lokasi PAUD dan tempat jasad Yusuf ditemukan itu jauh banget. Gak mungkin Yusuf bisa terhanyut sejauh itu. Hal itu dikarenakan terdapat banyak saringan di sekitar parit. Dan saudara, saya sudah bersama dengan salah seorang yang pertama kali menemukan balita Yusuf 4,5 km dari titik ini. Dan titik ini pula yang menjadi titik pertama diduga Yusuf jatuh. Menurut hasil penyelidikan sementara dari pihak kepolisian. Mas Lukman, ya. Aiman, Anda adalah paman dari Yusuf juga ya? Ya. Betul, ini adalah hasil penyelidikan pertama polisi bahwa balita Yusuf jatuh ke parit ini dan kemudian hanyut 4,5 km ya, ke anak Sungai Mahakam, 16 hari ditemukan. Betul ya? Jadi dari sini, betul? Iya, dari sini. Ini tapi kecil sekali paritnya. Apa mungkin? Rasanya tidak mungkin, Pak. Kan waktu itu setelah hujan ya? Mungkin saja deras sekali. Kalau terjatuh di sini sangat sempit juga. Iya. Tapi parit ini sangat kecil. Untuk menuju jalan raya aja sudah iya. Mungkin tersangkut ya? Tersangkut. Dan saudara, saya setelah berjalan kurang lebih sekitar setengah kilometer, 500 meter, maka saya menemukan sebuah saringan ini yang hampir mustahil ketika kemudian ada sesuatu yang hanyut, kemudian tidak tersangkut oleh saringan. Bahkan sampah-sampah kecil pun ia tersaring oleh saringan besi permanen ini. Anda bisa melihat. Ini ya, jadi Anda katakan ini sebagai saringan ini? Ini saringan ini, yang mustahil lah kalau ini sampai ke dalam. Bahkan di polder sebelah situ juga mustahil. Iya, dan ketika misalnya lewat sana juga pasti akan terbentur itu. Pasti akan terbentur di sini. Namun pada akhirnya, keputusan polisi pun sudah final. Polisi mengatakan kalau penyebab hilangnya kepala dan organ tubuh Yusuf diakibatkan karena proses pembusukan. Meskipun begitu, masih banyak masyarakat yang gak percaya dan meyakini kalau Yusuf merupakan korban pembunuhan.